Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? First of all, the honorable to our lecturer, Mem Rumila Sari M. Hum, and all of you that watch this video. I'm Fahradila Azahra from Group 2. In this video, me and my partner, Rosa Amalia Shafira, will talk about pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. So, keep watch this video. Peradaban manusia terus berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Seiring dengan perjalanan hidup manusia yang sudah begitu panjang di muka bumi ini, maka berbagai macam peradaban pun telah terbentuk. Banyak peradaban yang telah mewarnai kehidupan manusia. Setiap peradaban tentu saja memiliki konsep tersendiri yang nantinya akan membedakan peradaban tersebut dengan peradaban lainnya, dan akan tampil dengan keberbedaan satu sama lain. Begitu juga dengan peradaban Islam Melayu. Peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradaban dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik atau pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengelolaan di bidang agraris dan maritim, yang tetap menjunjung tinggi nilai kebudayaan, agama, sosial yang mencakup pertauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak, dan hubungan antar manusia. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab. Pada perjalanannya menuju tanah Melayu dari Selat Melaka, para pedagang itu singgah di Malabar, Cambai, dan Gujarat, India. Sejak itu, Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Kawasan Melayu sendiri didiami oleh penduduk yang berbudaya Melayu, maka dengan sendirinya telah terjadi pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu. Menurut Muhammad Naqub Al-Attas, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Melayu mengidentifikasi diri dan peradabannya dengan Islam. Berikut adalah faktornya. Yang pertama, faktor perdagangan. Yang kedua, faktor perkawinan, yaitu antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam. Yang ketiga, faktor permusuhan antara orang-orang Islam dan orang Kristen. Yang keempat, faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Yang kelima, faktor penghargaan nilai ideologi Islam. Yang terakhir, faktor otoktomi atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah ada sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan suatu masyarakat. Pengaruh Islam terhadap sosial budaya masyarakat Melayu. Abjad Arab dan tulisan Arab telah diterima dan dijadikan sebagai kepunyaan. Bahasa Melayu yang tadinya merupakan bahasa pasaran, itu telah mengalami satu perubahan besar. Bukti adanya pengaruh Islam pada budaya Melayu seperti terlihat dipergunakannya aksara Arab Melayu, Arab Gundul, huruf Jawi pada karya tulis Melayu. Karya tulis berupa naskah Melayu yang ribuan banyaknya sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan banyaknya penyerapan ratusan kata-kata Arab dan Persia, yang tidak sedikit diantaranya adalah istilah-istilah teknis ilmu-ilmu agama dan falsafah Islam, memudahkan orang-orang Islam Melayu memahami ajaran Islam dan sekaligus dari berbagai etnik bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Melayu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, adat sebenar adat. Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak alih, diubah, dan ditukar. Dalam ungkapan adat dikatakan, dianjak layu, diumbat mati. Bila diunjuk ia membunuh, bila dialih ia membinasakan. Yang kedua, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat istiadat yang dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Yang ketiga, adat yang teradat. Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Yang terakhir atau yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja.
friends, that's all from my explanation. The next explanation will be explained by my partner, Rosa Amalia Shafira. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Amalia Shafira. Saya dari kelompok 2. Di video ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Fahrajil Azhara. Materi yang akan saya bahas adalah ekonomi masyarakat Melayu dan politik masyarakat Melayu. Pertama adalah ekonomi masyarakat Melayu. Pencapaian tinggi dalam bidang ekonomi masyarakat Melayu dibuktikan dari catatan yang diperoleh dari Cina, India, Arab, Parsi, Yunani, dan Eropa tentang terwujudnya tradisi maritim. Di sini, tradisi maritim yang dimaksud adalah aktivitas utama kerajaan Melayu dalam bidang perdagangan dan perniagaan yang bertumpu di kawasan bandar ataupun bandar pelabuhan. Selanjutnya adalah bukti-bukti tertua tentang kedatangan Islam terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama adalah catatan tertulis. Berita Cina dan India sudah menyebutkan ada perkampungan minoritas pedagang Islam di Sriwijaya pada abad ke-9 hingga abad ke-11. Ada semacam gilde atau organisasi dagang orang Islam dari Gujarat, India yang beroperasi di kawasan pantai barat Sumatera. Yang kedua, peninggalan arkeologi Islam di Asia Tenggara. Bukti arkeologi Islam mencatat setidaknya ada 3 makam muslim yang berangkat tahun sekitar abad ke-5 di Padurangga, Lamri, Aceh, dan Leran atau sekarang Gresik Timur. Dan bukti sejarah juga mengatakan bahwa perkenalan Asia Tenggara dengan Islam diduga sudah dimulai sejak abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi atau awal abad pertama Hijrah. Materi selanjutnya tentang politik masyarakat Melayu. Masuknya Islam ke wilayah Kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang kemudian identik dengan Islam. Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional. Melayu pun diidentikan dengan Islam, bahkan Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sejalan. Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Hal ini terefleksikan dalam satu istilah, masuk Melayu. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu mengikuti cara hidup orang-orang Melayu dan masuk Islam. Selanjutnya, Syed M. Naqib Al-Atas mengklasifikasikan proses Islamisasi di Kepulauan Melayu menjadi 3 fase. Fase pertama, yaitu proses Islamisasi Kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13, ditandai oleh peranan fikih yang dominan dalam menginterpretasikan syariat. Dalam fase ini, konsep fundamental mengenai keesaan Tuhan masih kabur dan baru dipahami secara samar-samar. Fase yang kedua yaitu diamati dari abad ke-15 hingga akhir abad ke-18, di mana penafsiran hukum-hukum agama secara umum ditandai dengan dominasi tasawuf dan kalam. Pada fase ini, beberapa konsep dasar yang masih dipahami secara kabur itu dijelaskan dan didefinisikan sehingga dapat dipahami secara transparan dan semi-transparan. Dan fase ketiga ataupun fase terakhir merupakan proses Islamisasi sebagai kelanjutan dari fase kedua. Namun, Al-Atas sendiri mengingatkan bahwa proses ini tidak semestinya dilihat secara terpisah, seperti satu fase berlangsung ketika satu fase yang lainnya berhenti. Dengan demikian, proses Islamisasi Kepulauan Melayu merupakan sebuah fenomena sejarah yang sangat universal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan pemahaman atau pemaparan materi yang masih kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.